Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Peradilan, kembali lagi dengan podcast Ketuk Palu Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Pada hari ini telah hadir seorang narasumber yang begitu hebat, merupakan hakim tinggi yang saat ini bertugas di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yaitu Bapak Haji Makaroda Hafad SHM. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak, ini kita kan hari ini kita udah podcast ini nih. Kita ngobrol santai aja, akan membahas beberapa hal, ya Pak ya. Oke. Ini kita mulai. Saya mau nanya nih Pak, Bapak kan seorang hakim nih. Udah berapa lama sih Bapak menjadi seorang hakim Pak? Terima kasih. Saya masuk di jajaran dulu namanya kehakiman. Di samping Mahkamah Agung kita diterima di kehakiman. Saya mulai berdinas di 1 Maret 1988. Wow, jadi sudah lama sekali. Pertama sebagai calon hakim di PN Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian saya diangkat jadi hakim pertama di Pengadilan Negeri Nabire Irian Jaya waktu itu. Jauh ya Pak ya? Jauh, di Indonesia Timur. Saya dilantik pertama jadi hakim pada tanggal 30 Oktober 1992. Wah, itu saya belum lahir loh Pak. Dalam perjalanan karir Bapak ini, pasti akan ada suka dukanya. Kira-kira boleh nggak diceritain Pak, apa ada suka dukanya gitu? Ya, menjalani karir seorang hakim yang sudah mencapai sekarang hampir 34 tahun, apalagi tahun itu ya, yang kondisi negara kita, transportasi, komunikasi belum seperti sekarang. Bayangkan saya harus menginjakkan kaki di tanah Irian Jaya tahun 1992. Dari Surabaya kita naik kapal aja tuh 7 hari. 7 hari itu di jalan ya Pak ya? Di laut, bukan di jalan, di jalan. 7 hari itu di laut? Di laut, 7 hari. Saya nggak bisa bayangin, itu kayak mau nyebrang kemana ya Pak ya? Ya memang bukan berarti sepanjang itu di laut, laut lepas, tapi dari satu kota ke kota lain. Durasi semua kita tempuh selama 7 hari kita di kapal. Ini salah satu yang luar biasa menjadi seorang hakim ya Pak ya. Itu salah satu duka lah ya kita bilang ya Pak ya. Kalau sukanya menjadi seorang hakim itu apa nih Pak? Ya, sukanya tentu bagi saya yang suka berpetualang, tentu suka touring. Saya bisa melihat daerah-daerah yang baru tanpa mengeluarkan uang sendiri, dibayar negara kok. Benar. Terus kan Pak, ada nggak momen yang paling sulit Bapak hadapi menjadi seorang hakim? Ya tentu karena jabatan hakim itu bukan jabatan yang bisa menyenangkan kedua belah pihak. Iya benar. Tugas pokok seorang hakim adalah meriksa, mengadili suatu perkara, bahkan menyelesaikan suatu perkara. Perkara berarti kan ada konflik kepentingan antara dua pihak. Benar. Putusan hakim tidak pernah menyenangkan kedua belah pihak. Dari awal saya sudah diberi bekal pegangan bahwa risiko seorang hakim tentu kita ada yang kalah, ada yang menang yang kita sidangkan, dan tentu yang kalah tidak akan senang sama kita. Nah, bagaimana kita menghadapi kondisi terhadap orang kalahnya itu, tapi dengan insya Allah dengan pertimbangan putusan kita yang bisa dipertanggungjawabkan, dia akan bisa menyadari bahwa kenapa dia dikalahkan atau gimana. Terus nih Pak, kan tadi kan sulit mengambil keputusan pasti ya Pak ya. Terus ada nggak bagaimana Bapak menyikapi suatu vonis yang menuai kritik? Ya, bahwa seperti saya katakan tadi bahwa putusan hakim itu tidak pernah bisa menyenangkan kedua belah pihak. Bahkan juga sebuah putusan itu tidak pernah memuaskan masyarakat. Tapi fungsi hakim bukan untuk membuat putusan, itu bukan untuk sarana untuk memuaskan. Sepanjang hakim, kita sebagai hakim dalam mengambil putusan, bahwa putusan itu diambil berdasarkan fakta hukum yang dapat diperoleh di persidangan, dan ketika itu diambil keputusan itu berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan mencerminkan menurut kita pemahaman seorang hakim itu berdasarkan teori-teori hukum yang dia kuasai dan berdasarkan rasa keadilan yang dia rasakan. Tentu kita dengan segala macam risiko kita harus hadapi itu. Bahwa kritik itu, orang mengkritik juga tentu tidak lepas dari kepentingan. Benar. Bahkan sekarang ini kita katakan di tingkat di level forum-forum ilmiah pun kritik yang dilontarkan kadang mungkin juga karena sering tidak memahami atau tidak membaca secara utuh putusan yang diambil oleh hakim yang bersangkutan. Gitu. Nah,
Pak, kita kan tahu nih, seorang hakim tuh pasti nggak akan bisa berlama-lama nih di suatu daerah. Nah, Bapak kan sekarang kan menetap di Aceh ini nih. Nah, selama perjalanan karir Bapak ini kan ada beberapa kali mutasi. Bagaimana Bapak menyeimbangkan antara tugas Bapak sebagai seorang hakim dengan kehidupan pribadi dan juga keluarga Bapak? Oke, seperti saya katakan tadi bahwa saya sudah menjalani profesi hakim ini kurang lebih 34 tahun. Saya pertama sebagai seorang calon hakim di kota yang gemerlap, Surabaya. Kemudian saya tiba-tiba ditempatkan di kota terpencil di Nabire, Irian Jaya, sekarang Papua. Tentu memerlukan kesiapan mental, perubahan yang begitu drastis. Di Nabire waktu itu listrik hanya hidup malam hari. Siang kita tidak bisa menikmati hidup. Siaran TV terbatas, itu harus pun hanya TVRI. Kalau mau dapat siaran lain harus pakai parabola. Jadi seperti itu. Nah, untuk menghilangkan kejenuhan itu ya biasanya saya habiskan waktu di lapangan tenis kalau di luar jam kerja. Kalau setiap sore kami main tenis atau hari-hari libur kami main tenis. Berarti Pak, waktu di Nabire itu tuh emang tidak ada listrik di siang hari, cuma ada di malam hari. Terus Bapak setelah melaksanakan tugas menjadi seorang hakim, membuat putusan, mengisi hari-hari waktu luangnya dengan bermain tenis. Waktu mudanya olahraga, dan sampai tua pun Pak Makaroda ini masih sering olahraga teman-teman. Jadi setiap pagi tuh Pak Makaroda itu akan keliling jalan santai dulu di keliling kantor sampai 1 jam kalau nggak salah. Nah nanti baru lanjut lagi dengan pekerjaannya. Ini juga menarik nih, karena di usia yang sekarang ini kan kita lihat hakim-hakim tuh jarang ya Pak ya, jarang yang memikirkan untuk olahraga jalan santai di pagi hari. Nah Bapak termasuk orang yang bersemangat nih. Apa sih motivasi Bapak dalam olahraga tersebut? Bagi saya kesehatan itu adalah investasi. Dan untuk mendapatkan investasi yang baik untuk menjaga kebugaran dan kesehatan itu satu-satunya adalah dengan berolahraga. Saya kebetulan dari muda, dari kecil pun suka olahraga. Dulu sebelum saya aktif bermain tenis, olahraga saya yang mulai saya SMP, SMA, bahkan sampai sekarang pun itu berenang. Dan itu rutin saya lakukan. Kalau setelah usia saya sekarang ini, olahraga yang saya lakukan adalah jalan cepat setiap pagi, paling tidak antara 45 menit sampai 1 jam. Dan itu alhamdulillah saya upayakan paling tidak 5 kali dalam seminggu. Kemudian dalam 3 bulan belakangan ini, kalau 3 kali seminggu sore saya fitness seperti itu. Karena bagaimanapun seperti saya katakan tadi, satu-satunya cara untuk menjaga kebugaran itu dengan aktif berolahraga. Jangan mager lah istilahnya sekarang. Intinya jangan mager. Jadi kaum muda sekarang ini pun juga harus memikirkan kesehatan untuk kedepannya ya Pak ya. Biar di masa tua kita tuh juga kita tetap sehat ya kan Pak. Terus nih Pak, kita balik lagi tadi terkait dengan hakim. Ini adalah salah satu, sekarang kan kita sistemnya sudah menuju yang modern ya Pak ya. Menurut Bapak apa saja sih hambatan utama yang dihadapi peradilan di Indonesia dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern? Oke, seperti kita tahu bahwa Mahkamah Agung sudah mencanangkan visi dan misinya untuk mencapai peradilan yang agung dan modern pada tahun 2035. Dan itu suatu tantangan yang sangat besar. Saya pikir kalau generasi saya mungkin sudah mulai terkikis, kebanyakan dari generasi kami yang tidak mengalami perkembangan teknologi yang begitu pesat. Jadi dengan kata lain banyak generasi saya sebelum-sebelumnya yang gaptek. Tapi adik-adik kami yang sekarang ini dari proses rekrutmen dan penerimaan mereka pun menjadi prasyaratnya mereka harus menguasai IT. Saya pikir bahwa tantangan itu memang selalu ada, mungkin tantangannya lebih kepada bahwa dukungan dari pemerintah dalam arti anggaran. Bagaimanapun untuk mewujudkan peradilan yang modern itu kan perlu memerlukan perangkat IT yang juga modern dan tentu juga harga yang sangat mahal, dan itu berarti kan dukungan finansial pemerintah lewat anggaran yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Iya, oke Pak. Ini ada lagi pertanyaan ya Pak ya. Ini kan Bapak sudah dinas di Pengadilan Tinggi Banda Aceh sudah lumayan lama. Ada nggak kesan Bapak selama di Pengadilan Tinggi Banda Aceh ini? Ya, bahwa
setiap lokasi saya bertugas tentu ada plus minusnya. Saya semua tempat ada kesan yang manis tentu, dan itu yang saya simpan. Kalau yang kesan yang pahit, yang buruk itu saya buang jauh-jauh. Percuma, kan justru tidak menyehatkan bagi saya. Orang lain mungkin membayangkan, saya pernah tugas sebagai wakil ketua di Wamena, pengadilan negeri Wamena. Wamena itu satu-satunya moda transportasi yang bisa kita tempuh di sana adalah udara. Di sana karena hanya udara, jadi jangan kaget kalau di sana zaman itu untuk membeli satu botol mineral aja itu 20.000 waktu itu. Sebuah, kalau seandainya kita membangun rumah, harga semen satu sak itu 500.000 seperti itu. Tapi kan hakim kan tidak perlu membangun di sana karena ada rumah dinas seperti itu. Ya, jadi kalau di Aceh tentu kita, kebetulan keluarga saya orang Aceh, tentu saya suka makanan Aceh juga enak-enak. Dan yang saya suka di Aceh bahwa nuansa Islaminya kan sangat kental. Dan alhamdulillah bahwa saya dibesarkan oleh keluarga yang cukup disiplin dalam menjalankan keagamaan, bahwa dengan di Aceh saya justru makin terpacu bahwa insyaallah setiap sholat 5 waktu saya laksanakan di masjid. Wah, luar biasa banget Pak. Menurut saya juga Aceh itu menarik sih Pak, karena selain makanannya yang enak, agamanya yang kuat, pokoknya semua kehidupannya di sini juga aman ya Pak ya. Sejauh saya di Aceh juga menurut saya Aceh itu the best sih. Ada nggak kira-kira nih pesan dan kesan Bapak untuk para hakim muda? Kan zaman sekarang banyak banget nih Pak hakim-hakim muda yang baru dilantik, angkatan 9, juga hakim-hakim muda angkatan 8. Ada nggak kira-kira pesan Bapak untuk para hakim muda tersebut? Dari saya, pesan yang mungkin ingin saya sampaikan kepada adik-adik saya yang para hakim muda, bahwa untuk menjadi seorang hakim yang baik, yang nanti akan bisa menuangkan putusannya dengan pertimbangan hukum yang baik, tentu memerlukan kemampuan analisa yang baik pula. Kemampuan analisa itu mustahil didapat jika yang bersangkutan tingkat literasinya minim. Jadi salah satu cara untuk meningkat kapasitasnya itu dengan tentu harus suka membaca yang tersirat dan tersurat. Jadi saya kebetulan punya hobi baca. Saya tidak melulu buku-buku hukum yang saya baca. Semua buku politik, buku manajemen, buku ekonomi, bahkan novel saya baca, termasuk buku-buku agama itu saya baca. Karena bagaimanapun dengan hobi membaca itu akan memperkaya hasanah kita, dan dengan hasanah itu bahkan di ruang sidang kan kita bisa bertanya dalam segala hal yang berkaitan bahkan dengan di luar perkara itu, dan tentu hal itu akan sangat memudahkan kita dalam mengambil suatu keputusan, bahwa perkara yang kita periksakan bukan semata-mata masalah hukum. Di situ misalnya perkara korupsi. Kita untuk bisa memahami perkara korupsi di situ dalam pembangunan suatu proyek, pelaksanaan suatu proyek, konstruksi misalnya. Tentu kita punya pemahaman paling tidak basic, pengetahuan tentang bagaimana konstruksi itu. Atau jika itu menyangkut pengadaan barang dan jasa, tentu kita harus punya pengetahuan tentang ya menyangkut bisnis, jual beli dan segala macam seperti itu. Jadi saran saya bahwa itu tadi, terus belajar dan terus belajar. Yang kita baca itu juga bukan hanya sekedar buku-buku hukum. Di samping itu untuk menjaga ketenangan hati, jangan seperti tadi pertanyaan Ella yang mengatakan bahwa ada saat yang sulit untuk mengambil keputusan. Tentu yang kita harapkan bantuannya, kalau kita sebagai orang beragama, tentu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saya sebagai seorang Muslim, tentu dengan sholat sunat, dengan sholat tahajud, bahkan dengan sholat istihara atau sholat sunat lainnya, tentu akan membuat kita lebih mudah, mungkin akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengambil keputusan. Jadi otak kita juga harus diisi, kolbu kita juga harus diisi, dan fisik kita juga harus kita beri makanan dengan olahraga tadi. Ini kita berbicara di luar masalah jabatan tadi Pak ya, di luar sidang dan toga. Bagaimana sih biasanya hari-hari kehidupan seorang hakim gitu Pak?
Apakah ada kesulitan nggak di luar gitu? Kalau ketemu-temu masyarakat luar atau pengacara atau siapapun, ada nggak kesulitan kehidupan di luar menjadi seorang hakim, Pak? Ya, saya punya cerita mungkin bisa jadi gambaran ya. Ketika saya bertugas di PN Malang, Jawa Timur. Ya. Kebetulan saya alumni Universitas Brawijaya Malang. Ketika saya bersidang itu sidang perdata. Pengacara, lawyer dari penggugat itu dan lawyer dari tergugat itu dua-duanya teman saya kuliah. Oke, teman Bapak kuliah berarti ya? Ya, Oke. teman saya kuliah dua-duanya. Ketika saya memimpin sidang, apa hal yang disampaikan oleh salah satu pihak langsung saya cut waktu itu karena saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan. Nah, jadi normal-normal saja bagi saya. Sehabis sidang, setelah sidang saya tutup, kebetulan saya ketemu mereka berdua di di kantin pengadilan waktu itu. Yang saya tegur tadi tanya kepada saya, Mas, tadi sidangnya kok seperti bukan sidang dengan kawannya sendiri. Saya jawab dengan santai, saya jawab, loh memang tadi Anda tidak bersidang dengan kawan, saya bilang. Anda tadi bersidang dengan seorang hakim. Kalau sekarang Anda duduk dengan kawan, kita sama-sama kawan, teman sekuliah, baik tadi yang sebagai lawyer dari penggugat dan juga tergugat. Di sini karena kita duduk di kantin kantor, kita ini duduk sebagai seorang kawan dengan kawan. Tapi di ruang sidang tadi adalah saya hakim, kalian adalah mewakili kedua belah pihak. Itu jawaban saya. Hal itu bisa menggambarkan bagaimana saya, alhamdulillah saya bisa mengatur posisi saya ketika saya sedang menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang hakim dan ketika saya menjadi seorang makaroda hafat pribadi. Bener, berarti intinya adalah profesional ya Pak ya. Menjadi seorang hakim di waktu persidangan, di luar tetap menjadi kawan. Tapi ketika menjadi seorang hakim, kita tetap harus profesional intinya ya Pak ya. Itulah untuk menuju yang integritas itu ya Pak ya. Oke. Tadi kan itu kan di lingkungan ya Pak ya, bersama teman-teman lah. Itu kalau Bapak seorang hakim, di keluarga tuh gimana tuh Pak? Ya, dalam keluarga mungkin saya katakan tadi bahwa saya menjalankan profesi hakim itu dari 34 tahun. Jadi betul-betul sudah tertanam ya. Sudah menjadi habit seperti itu ya. Nah, ketika anak saya waktu itu masih SMA, dia sudah bisa mengendalikan mobil, sudah bisa nyetir lah. Tapi dia ingin bawa mobil sendiri ke sekolahnya. Tapi karena belum punya SIM, saya larang dia itu. Nah, jadi saya diprotes oleh mamanya. Loh, anak sendiri masa dilarang? Saya bilang, saya seorang hakim, tentu tidak mengajar anak saya untuk melanggar hukum. Jadi tunggu dia punya SIM dulu, baru dia bisa bawa mobil sendiri ke kantor. Atau yang nyetir motor pun seperti itu, punya SIM C, kalau bawa mobil punya SIM A, baru saya katakan. Kalau belum ada, biar saya antar atau mamanya yang antar atau supir yang antar seperti itu. Nah, memang agak keras sih sedikit gitu itu, bahwa hal itu bagian dari mendidik saya juga, mendidik anak-anak saya agar mereka juga pertama orang patuh. Bahkan saya katakan, saya mengutip apa yang diucapkan Rasulullah, jika anak saya melakukan pencurian, saya yang melaporkan ke polisi. Kalau Rasulullah jika Fatimah Zahra mencuri, saya yang potong tangannya. Wah, keren sih Pak. Jadinya aku juga kayak jadi pengen menjadi anak seorang hakim gitu ya. Ini terkait dengan masalah keluarga tadi ya Pak ya. Pernah nggak Bapak waktu lagi nongkrong atau bersama keluarga itu tiba-tiba ada yang minta saran hukum gitu? Pernah nggak Pak kejadian seperti itu? Ya, kalau seperti itu mungkin kalau di keluarga, misalnya saya sedang mungkin duduk bersama keluarga di restoran, belum pernah sih. Tapi kalau misalnya keluarga yang ingin datang minta konsultasi hukum, ya ke rumah. Tapi kalau itu yang datang orang yang ada urusan perkara sama saya, tentu saya akan menolak. Tapi pernah kejadian nggak Pak, ketika Bapak lagi di rumah ini, ada keluarga pihak terdakwa atau siapapun lah yang untuk urusan perkara yang tidak terima karena keluarganya didakwa, itu pernah nggak kejadian ke rumah atau ngelabrak atau segala macam Pak? Sampai saat ini alhamdulillah saya tidak pernah, mungkin juga karena saya tinggal di kompleks itu, setiap orang yang mau datang ke rumah tentu sebelum masuk itu karena ditanya tujuannya apa, dan kami sudah tetap titip kepada petugas security di situ, kalau saya tidak kenal jangan
dan mereka akan didahulu menghubungi saya dulu, dan sehingga itu menjadi filter pertama. Jadi aman sentosa lah ya Pak ya, tidak ada yang untuk mengganggu ke rumah ya Pak ya. Terus ada pertanyaan nih Pak, ada nggak sih hal yang mengejutkan terkait dengan dunia kehakiman, tapi orang awam itu nggak tahu gitu? Ya, yang mungkin begini, lebih kepada ini contoh yang saya gambarkan, bahwa hakim sebenarnya, sebagian hakim itu tidak punya jam kerja. Oh iya sih. Ya, bahwa hakim selesai tugas di kantor, kalau di PN itu mungkin di ruang sidang dia periksa perkara, mendengar saksi, mendengar keterangan terdakwa dan segala macam, itu belum menyelesaikan persoalan pekerjaan mereka. Kenapa? Mereka pasti bawa pekerjaan ke rumah. Ketika di tengah keheningan malam, ketika orang lain sedang nyenyak tidur, saat itu kebanyakan hakim lagi mengonsep putusannya. Dan di situ seperti saya lakukan saat itu berpuluh-puluh tahun, itu yang saya lakukan. Nah, di situ saya lebih mendapat sepertinya inspirasi ketika lebih fresh otak itu. Bahkan saya sering bangun jam 2 habis tahajud, saya mulai bikin putusan, konsep putusan. Di situ lebih fresh. Masyarakat tidak tahu bahwa hakim sepertinya nggak punya jam kerja yang jelas, bahkan itu lembur itu, tapi tidak dibayar lembur loh, seperti itu. Jadi artinya hakim itu jam kerjanya kan tidak menentu ya Pak ya, bisa jadi sidang sampai malam, lanjut lagi dengan bikin putusannya sampai subuh, lalu besok paginya masuk kerja lagi. Otomatis keluarganya juga harus memahami ya Pak ya, dengan seperti itu ya Pak ya. Kemudian Pak, terkait dengan masalah putusan tadi, ada nggak kira-kira suatu perkara atau suatu putusan Bapak yang membuat Bapak terharu atau gimana ya bilangnya ya? Kayak ya terharu sih, kayak sedih, nggak sedih juga sih, tapi kayak berkesan lah gitu ke Pak. Ya, ada. Saya punya ibaratnya putusan yang menjadi bagi saya menjadi sangat memorial bagi saya. Ketika saya bertugas di Pengadilan Negeri Malang tahun 2002 kalau nggak salah, waktu itu saya ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk memegang perkara pra-peradilan sebagai hakim tunggal. Waktu itu kebetulan yang di pra-peradilan adalah tentang keabsahan, dia gugat tentang keabsahan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan. Nah, pada saat itu umumnya putusan-putusan pra-peradilan hanya berkutat masalah sahnya penangkapan dan sahnya penahanan. Tapi saat itu saya terima permohonan itu, dan bahkan ada 2 perkara pra-peradilan yang sama waktu itu. Salah satunya saya kabulkan substansinya, bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik itu secara hukum salah, melanggar hukum. Nah, kita tahu bahwa ternyata bahwa pra-peradilan yang menyangkut penyitaan itu baru diangkat oleh putusan MK pasca keputusan Jenderal Budi Gunawan. Jadi saya berpikir, ya saat itu tahun 2002 saya sudah mendahului putusan dari majelis Mahkamah Konstitusi bahwa pra-peradilan bukan hanya sebatas sahnya penangkapan dan sah penahanan, tapi juga bisa menilai sahnya semua tindakan hukum yang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam proses hukum acara pidana. Ini aku juga penasaran nih Pak, pernah nggak Bapak menjalankan persidangan yang berat, kasus persidangan yang berat yang keamanannya itu juga sulit gitu, maksudnya tuh membahayakan Bapak sendiri gitu loh, pernah nggak Pak? Iya, saya bukan saja pernah, saya sering mencandakan diri saya sendiri bahwa saya itu spesialis sidang-sidang yang berkaitan dengan keamanan. Saya seperti tahun 2003-2004 ketika Aceh masih bergejolak konfliknya, diterapkan darurat militer. Pada saat itu aparat penegak hukum termasuk hakim banyak yang lari meninggalkan tugasnya. Saya justru waktu itu yang sedang bertugas di Pengadilan Negeri Malang, saya ditugaskan sebagai hakim yang secara khusus disebut dengan Hakim Detasring ke Aceh. Di situ ditugaskan menyidangkan khusus untuk menyidangkan tentara-tentara gerakan Aceh Merdeka, seperti itu. Tentu hal itu kita bayangkan suasana masyarakat secara umum aja kan sangat mencekam waktu itu. Nah, kemudian ketika saya di Papua,
yang saya sidangkan itu OPM, Organisasi Papua Merdeka. Nah, nah, kemudian setelah saya jadi wakil ketua Pengadilan Negeri Wamena tahun 2006, awal 2007 saya dimutasi ke Pengadilan Negeri Palu. Kita tahu waktu itu di Palu, di Poso terjadi ada kerusuhan etnis di Poso, daerah Poso. Tapi setiap kejadian di Poso tidak disidangkan di Pengadilan Negeri Poso, tapi di Pengadilan Negeri Palu. Ketika saya baru 3 bulan masuk ke Pengadilan Negeri Palu, ada masuk 23 perkara, 23 berkas, dan saya ikut semua menanganinya, yang itu menyangkut kerusuhan, sisa-sisa kerusuhan di Poso. Di tiap sidang itu kami selalu dikawal oleh Densus 88 seperti itu. Nah, jadi saya dari ketiga peristiwa itu saya selalu diberi rompi anti peluru, tapi alhamdulillah saya tidak pernah memakai rompi anti peluru tersebut karena dari sisi ya bentuk dan beratnya tidak praktis sama sekali. Saya pikir saya pasrah kepada yang kuasa saja, kalau memang waktunya ya kita akan pergi juga ke bagaimanapun. Saya betul-betul hanya pasrah lillahi ta'ala. Jadi itu adalah salah satu tantangan menjadi seorang hakim ya Pak ya. Ya itulah teman-teman semuanya, agak mudah sih menjadi seorang hakim. Yang orang tahu cuma enaknya aja ya Pak ya. Tapi orang nggak tahu nih nggak enaknya apa ya kan Pak ya. Inilah salah satunya ya Pak ya. Keamanan juga susah, keluarga sering ditinggal, kemudian ketemu kawan kadang juga ada yang berperkara, kadang minta tolong, pasti juga susah ya Pak ya. Pasti juga pernah nggak di persidangan tuh ada terdakwa yang mungkin akan marah di saat diadili ya Pak ya. Pasti pernah kejadian seperti itu kan Pak. Itu kira-kira sikap hakimnya gimana tuh Pak? Ya. Saya punya pengalaman yang juga yang unik waktu itu, waktu saya menjabat di Pengadilan Negeri Wamena sebagai wakil ketua waktu itu. Saya menyidangkan seorang bapak yang ditangkap karena melawan aparat ketika anaknya ditangkap. Ya. Dia itu kebetulan bekas anggota TNI yang desersi. Dia begitu masuk ruang sidang dia sangat marah. Saya pikir orang ini tantrum, jadi saya hadapi dia. Kebetulan waktu itu jadwal persidangan menjelang hari Natal. Ya. Saya tahu betul bahwa saya mengatakan pendekatan secara soft power kepada yang bersangkutan bahwa Bapak tolong tenang, ini Bapak ini menjelang Natal. Penanya saya mengatakan bahwa Yesus, menurut kata orang Nasrani, Yesus turun ke bumi dengan membawa kasih seperti itu. Bahwa kasih itu akan menolong diri Bapak sendiri dan keluarga Bapak. Jadi ternyata setelah saya ucapkan kalimat-kalimat itu yang mengetuk hatinya dia, saya diam kurang lebih 3 menit, saya biarkan dia diam, saya pun tidak mengucapkan apa-apa. Ternyata sesaat dia langsung mengatakan, Pak Hakim, baik Pak Hakim, memang saya salah, saya melawan petugas seperti itu. Ya tolong Pak Hakim hukumlah saya. Kenapa? Saya tentu melawan petugas kenapa? Pak Hakim coba boleh lihat seekor ayam betina yang sedang punya anak kecil, ketika kita dekati dia akan marah juga seperti saya, seperti itu. Tapi kalau sekarang saya menyatakan salah, silakan Pak Hakim hukum saya menurut Pak Hakim apa yang pantas, hukuman berapa yang pantas untuk saya. Jadi bahwa kita menghadapi orang dengan bukan berarti harus kita dengan mentang-mentang, tapi dengan soft power, pendekatan yang humanis tentu akan menyentuh hati dia yang bersangkutan. Dengan demikian dia akan memperlancar persidangan itu sendiri. Pada akhirnya dia lulus sendiri gitu ya Pak ya. Terakhir ya Pak ya, sebelum kita closing, sebentar lagi kan Bapak akan mutasi nih ke PT Medan, otomatis akan meninggalkan Banda Aceh ini. Kira-kira sedih nggak Bapak meninggalkan PT Banda Aceh dan isinya? Sudah menjadi hukum kehidupan itu bahwa ada masa datang dan ada masa pergi. Bahwa tidak ada yang abadi, yang abadi adalah perubahan. Setelah sekian tahun saya bertugas di PT Banda Aceh,
sesuai dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung yang baru saya terima bahwa saya harus pindah ke Pengadilan Tinggi Medan. Tentu setelah sekian tahun saya berinteraksi, bersosialisasi dengan warga Pengadilan Tinggi Banda Aceh, saya tidak bisa pungkiri bahwa saya tentu rasa kehilangan dan segala macam. Tapi jangan khawatir bahwa saya home base saya tetap di Aceh, bahwa tentu insya Allah paling tidak 2 minggu sekali atau tiap minggu saya akan pulang, karena anak-anak saya tidak ikut pindah ke Medan, mereka tetap sekolah di Banda Aceh, tentu saya akan pulang ke Banda Aceh. Saya pikir kesedihan itu akan cukup terobati. Berarti intinya kita masih bisa bersilaturahmi lah ya Pak ya, ke rumah Bapak ataupun ketemu di kantor ya kan Pak ya? Ya tentulah, bahkan dengan komunikasi sekarang every time Ya, oke Pak. bervideo call, segala macam seperti itu. Siap Pak, berarti kita masih bisa, intinya kita masih bisa komunikasi ya kan Pak ya. Obrolan ini benar-benar membuka wawasan kita semua terkait dengan dunia kehakiman dan juga sisi yang lebih manusiawi. Terima kasih banyak Bapak untuk telah hadir dalam podcast kami ini, dimana mungkin ini di podcast pertama Bapak hadir, dan mungkin kedepannya mungkin kalau sempat kita podcast lagi bisa ya Pak ya. Kami undang Bapak masih bisa ya Pak ya, karena semua materi, isi yang Bapak sampaikan semuanya berguna sepertinya bagi kami semua di sini, terkhususnya untuk dunia kehakiman. Dan semoga obrolan ini bisa membuka wawasan kita untuk kita menjadi orang lebih baik lagi, lebih bijak lagi dan lebih adil lagi dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman Sobat Peradilan, podcast hari ini kita tutup dulu sampai di sini. Jangan lupa tetap pantengin terus podcast kami, Ketuk Palu Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Akan ada hal-hal menarik lainnya yang akan kita bahas. Buat teman-teman yang mau kasih pertanyaan nih, mau tema apa nih podcast selanjutnya, silakan chat di kolom komentarnya. Kasih nih saran atau tema apa yang bagus untuk kita adakan lagi podcastnya. Kemudian juga beberapa pertanyaan silakan di chat di kolom komentarnya. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you guys, see you Pak.